Selamat datang di video pembelajaran matematika. Nah, video kali ini adalah sambungan dari video sebelumnya, masih membahas mengenai trigonometri. Namun, yang akan kita bahas kali ini adalah trigonometri pada sudut berelasi. Nah, kita langsung aja nih rangkumkan biar mudah, biar gampang dipahami. Jadi kita langsung bagi menjadi 4 bagian. Jika di sini 0 derajat, nah sampai sini ya 90 derajat. Lalu ini 180 derajat. Nah, tiba di bawah berapa dia jadinya? Ya benar, 270 derajat. Terus balik lagi 360 derajat. Selanjutnya, setelah kita membagi ini, dari 0 sampai 90 derajat ini, antara 0 sampai 90 derajat ini kita namakan kuadran 1. 90 sampai 180 derajat kuadran 2. 180 sampai 270 itu kuadran 3. Dan 270 sampai 360 itu kuadran 4. Dah, kita harus tahu dulu untuk di kuadran 1 semua nilai dari trigonometri itu nilainya positif semuanya. Jadi bisa kita tuliskan semua positif. Nilainya mau sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangen, nilainya positif. Nah, bagaimana untuk di kuadran 2? Di kuadran 2 yang hanya positif adalah sin. Nah, kebalikan dari sin apa? Kosekan. Kosekan juga pasti positif. Yang positif, tan. Dan untuk di kuadran 4 yang positif apa? Iya, cos. Jadi selebihnya negatif ya. Ini yang hanya positif aja yang ditulis. All sin, tan, cos. Satu. Nih, kuadran 1 ada berapa sudut istimewanya? Ingat lagi. Ada 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ingat nih, sin 0. Iya, ini udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita tulis ulang sin 0, 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 91. Kalau cos adalah kebalikan dari sin, berarti yang besar dulu ke yang kecil. Nah, bagaimana kalau tan? Tan adalah pembagian antara sin dan cos. Oke, sudah ya. Nah, jadi terlihat ya di sini semuanya nilai positif, tidak ada yang negatif. Makanya all semuanya positif. Nah, lanjut kita masuk pada kuadran 2, yaitu untuk antara 90 sampai 180 derajat. Nah, apa sih maksudnya ini? Nah, kita contohkan dulu. Kalau sudutnya itu 120 derajat, antara 90 dan 180 kah dia? Ya. Jadi kalau kita pakai 90 misalnya dulu. Sama. 90 tambah berapa? Hasilnya 120. Iya, tambah 30 derajat. Kalau pakai yang 180 berarti 180 kurang. Kurang berapa? Ya, 60. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi bisa dipakai 90 tambah atau 180 kurang. Nah, sekarang kita akan bahas yang untuk 90 derajat dulu. Nah, jadi kita pelajari terlebih dahulu untuk sin
90 tambah sesuatu atau tambah alfa, kita tulis di sini. Apa sih hasilnya? Sin untuk kuadran 2. Nilai sinnya bernilai positif. Kita tulis dulu biar nggak salah. Terus, kalau kita menggunakan 90 itu nama berganti jadi cos. Jadi cos alfa. Nah, untuk cos 90 tambah alfa itu apa? Nilai cos di kuadran 2 negatif. Cos berubah namanya jadi sin alfa kalau untuk 90 derajat. Tangen gimana? 90 tambah alfa. Tan, nilainya apa? Ya, tan nilainya negatif. Negatif dari kotangen. Tan berubah menjadi kotangen. Untuk yang 90 tambah. Dah, apa lagi? Kosekan 90 tambah alfa. Nah, kosekan ini kan kosekan itu 1/sin. Sin positif berarti kosekan otomatis dia juga positif. Positif kosekan berganti namanya jadi sekan alfa. Kalau untuk sekan 90 tambah alfa, sekan itu apa? Sekan tadi 1/cos. Sekan nilainya negatif, berarti negatif cos alfa. Dan untuk kotangan 90 tambah alfa, kotangan nilainya negatif. Negatif dari tangan alfa. Dah, ingat ya, kalau pakai 90 tambah berarti nama berubah menjadi komplemennya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Nah, selanjutnya untuk yang menggunakan 180 dikurang sesuatu atau alfa. Jadi kalau sin 180 kurang alfa, sin di kuadran 2 nilainya positif. Namanya tetap sin alfa. Kalau cos 180 dikurang alfa, nah cos nilainya negatif. Cos alfa. Tetap kalau 180, kalau dia pakai 90, namanya berganti dengan komplemennya. Nah, untuk yang tangen juga sama, 180 kurang alfa. Nah, negatif, karena dia negatif di kuadran 2, tetap namanya tan alfa. Oke, bisa dipahami. Pakai 180 kurang, nama tetap. Kalau pakai 90, nama berganti dengan komplemennya. Nah, nih, biar lebih paham, kita kasih contoh soalnya. Contoh. Berapa ya? Oke. Cos 150 derajat. Nah, mau pakai yang mana nih? 150 derajat itu berapa sih hasilnya? Pakai yang mana? Oke, kita coba dua-dua. Pertama, kita coba untuk pakai yang 90 dulu. Nama berganti. Oke, berarti cos 90 ditambah berapa yang hasilnya 150? Ya, 60 derajat. Sehingga, nah, cos nilainya positif negatif? Negatif, tulis dulu. 90 berganti namanya jadi sin alfa. 60 berarti negatif. Sin 60 berapa? Ya, kalau lupa nih dikasih lihat. Sin 60 berarti setengah akar 3. Berarti
Cos 150 derajat itu nilainya negatif setengah akar 3. Nah, ini kita pakai 90 tambah. Nah, bagaimana sih kalau kita pakai yang 180 kurang? Jadi tulis 180 dikurang. Berapa yang hasilnya 150? Iya, dikurang 30 derajat. Sehingga diperoleh nilai cos negatif. Pakai 180, tetap cos 30. Berarti cos 30 nilainya berapa? Ya, tuh ada tuh. Ya, berarti negatif setengah akar 3. Sama kan hasilnya? Mau pakai yang 90 tambah atau 180 kurang, pasti hasilnya akan tetap sama. Kalau berbeda, berarti caranya salah jalannya. Oke, jadi intinya itu 90 yang vertikal, sudut yang vertikal 90 dan 270 itu nanti nama berganti. Dari sin ganti dengan komplemennya. Sin jadi cos, cos jadi sin. Kalau 180 dan 360 itu namanya tetap. Nah, nih untuk yang kuadran 3 lagi kita pelajari. Jadi, kalau di kuadran 3 berarti sudutnya berapa? Antara berapa? Ya, 180 sampai 270. Berarti 180 tambah alfa atau kalau kita pakai yang garis sudut yang vertikalnya atau 270 kurang alfa. Oke. Nanti yang berganti sin jadi cos, cos jadi sin. Kayak gitu ya kalau kita pakai yang 270. Nah, kita tulis lagi nih. Kalau yang 180 juga tidak berganti namanya. Nah, kita tulis saja dulu ya, biar terbiasa. Sin 180 tambah alfa derajat. Sin di kuadran 3 nilainya negatif, karena tan yang positif, berarti negatif. Nama tetap sin alfa. Cos 180 tambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Dan tangen 180 tambah alfa itu sama dengan berapa? Tan positif tangen alfa. Nah, yang kosekan, sekan, dan kotangennya mengikuti dari sin kostannya ya. Dan selanjutnya untuk yang 270 kurang. Berarti sin 270 dikurang alfa. Nilai sin di kuadran 3? Sin. Oke, benar. Negatif. Berganti namanya. Jangan lupa, 270. Sin jadi cos. Berarti negatif cos alfa. Kalau cos 270 kurang alfa, cos negatif sin alfa. Nah, kalau yang tan, itu berapa hasilnya? 270 kurang alfa. Tan positif. Nama berganti. Oke, kotangan alfa. Dah, gantinya sama kok. Sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangan. Positif negatifnya, lihat, itu harus dihafal. Nah, kita masuk pada contoh soalnya aja ya, biar lebih jelas. Nih. Sinus 225. Di kuadran berapa dia? Ya, kuadran 3. Antara 180 sampai 270. Berapa sih nilainya? Kita pakai yang 180 tambah dulu. Tambah berapa? Ya, benar. Tambah 45. Berarti sin
Di kuadran 3 nilainya negatif. Pakai 180. Nama gimana? Oke, tetap. Berarti negatif sin 45 derajat. Sin 45 derajat berapa sih nilainya? Ya, nilainya adalah setengah akar 2. Jadi sin 225 derajat itu nilainya negatif setengah akar 2. Tahu, kalau kita pakai yang 270 kurang berapa dia? Iya, dia kurang 45 derajat. Berarti sin nilainya negatif. Sin 270. Nama berganti. 270 jadi sin jadi cos. Oke, negatif cos 45. Cos 45 berapa? Iya, setengah akar 2. Nah, sama kan hasilnya? Sama-sama negatif setengah akar 2. Berarti cara kita benar. Pengerjaan kita benar. Selanjutnya kita masuk pada kuadran 4. Kuadran 4 yang positif hanya cos, selebihnya negatif. Nah, kuadran 4 sudutnya antara berapa? 270 dan 360. Artinya 270 tambah alfa atau 360 kurang alfa. Nah, sama yang berganti 270 namanya berganti. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Untuk 360 itu namanya tetap karena 360 itu horizontal. Jadi kita langsung masuk ke contoh soalnya. Misalnya kosinus 300 derajat, nilainya berapa? Ya, 300 itu di kuadran 4. Jadi kita pakai yang 270 dulu. 270 tambah? Oke, tambah 30. Jadi cos nilainya, kuadran 4 cos, nilainya positif. Nah, terus, pakai 270, nama berganti, jadi sin 30. Sin 30 berapa nilainya? Setengah. Nah, kalau kita pakai 360, berarti cos 360 dikurang kurang 60. Berarti cos nilainya positif. 360 nama tetap cos 60. Berarti positif dari cos 60 setengah. Sama ya. Nah, selanjutnya ada nih tambahan. Untuk sudut negatif bagaimana? Negatif alfa. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Misalnya sin negatif 30 derajat. Nah, untuk sudut yang negatif ini kita anggapnya dia di kuadran keempat. Nilai di kuadran 4 yang positif apa? Ya, hanya cos. Jadi, di sini kalau dia sin min alfa kuadran 4, sin negatif. Ya, nilai sin di kuadran 4 negatif, berarti negatif sin alfa. Kalau cos min alfa, cos di kuadran 4 nilainya positif. Cos alfa. Dan untuk tan negatif alfa itu apa? Ya, negatif tan alfa. Nah, itu dia. Untuk sudut yang negatif ini
kita anggapnya dia di kuadran keempat. Nilai di kuadran 4 yang positif apa? Ya, hanya cos. Jadi, sin negatif 30 derajat. Oke. Ups, ini dikurung ya, jangan lupa dikurung. Nah, oke. Berarti negatif sin 30. Sin 30 berapa nilainya? Ya, benar. Setengah. Berarti negatif setengah. Nah, nih negatif 30. Dah, satu lagi. Ada materinya, kalau sudutnya lebih dari 360 derajat. Misalnya nanti ada 720, ada 750 atau berapa gitu, lebih dari 360 derajat. Nah, ini kita simpulkan dalam matematika kayak ini. A dikali 360 derajat ditambah alfa. Dengan ketentuan A ini adalah bilangan bulat. Mulainya dari 1, 2, 3, 4, selanjutnya. Yang penting dia bilangan bulat. Dia tidak boleh pecahan. Nah, jadi gimana nih hasilnya? Cara pengerjaannya. Nah, kalau misalnya nanti ada cos 390 derajat, lebihkah dia dari 360? Ya, lebih. Lebihnya berapa? Lebihnya 30. Berarti berapa kali 360? Ya cuma 1. 1 dikali 360. Tambah, berapa lebihnya tadi? 30 derajat. Nah, kalau dia seperti ini, itu rumusnya adalah, kita bikin dulu ya, rumus dari sudut yang lebih dari 360. Jadi untuk sinus A dikali 360 derajat ditambah alfa itu sama dengan A kali 360-nya itu tidak kita masukkan. Jadi langsung sin alfa. Jadi kalau cos A kali 360 tambah alfa berarti itu berapa? Cos alfa. Jadi A kali 360-nya tidak diperhitungkan langsung. Sin alfa, cos alfa. Kalau tan, ya tan alfa. Langsung. Nah, kayak gitu. Jadi dia mengulang lagi, mutar kembali putaran sesuai berlawanan arah jarum jam. Jadi nanti kalau misalnya dia 390 ada di kuadran berapa? Kuadran 1. Nah, jadi sesuai dengan contoh soal itu, cos 390 derajat. Berarti cos dari, kita bikin dulu di sini, 1 dikali 360 derajat ditambah 30 derajat. Sehingga kita peroleh cos 30. Cos 30 berapa? Iya, setengah akar 3. Nah, ginilah dia. Nah, bagaimana kalau nanti soalnya lagi kita tambah biar lebih paham. Yang kedua, contohnya. Berapa ya? Oke, kalau misalnya sinus dari sinus dari 840. Nah, berarti sin berapa kalinya sih kalau 360? Lewat enggak lagi? 2 kali 360?
720. Berarti 2 kali 360 tambah berapa yang hasilnya 840? 720 ke 840 tambahnya 120. Nah, berarti sin 120 derajat. Sin 120 ada di kuadran berapa? Iya, sin 120 di kuadran 2. Boleh pakai mana? Kuadran 2. Ya, kita pakai yang 180 dikurang berapa hasilnya? 120. Ya, kurang 60, berarti sin di kuadran 2 nilainya positif. Kita gunakan 180, namanya tetap sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Iya, setengah akar 3. Oke. Nah, ini dia pembelajaran kita hari ini sekarang. Nah, masih belum mengerti, belum paham. Ya belajar lagi. Nih, ada kata-kata bila gagal, ya coba lagi. Sampai kapan? Ya sampai sukses. Nah, kalau misalnya belum mengerti, belum paham, ya pahami lagi, ulang lagi videonya. Sampai kapan? Sampai paham.